irigatornya kepada ke ininya ke penampungnya atau gelas hikmahnya, ya. Itu tadi hukmahnya. Ini yang ngaran putih tadi apa, Bu? Hukmah itu tindakannya. Jadi ini irigator hukmahnya. Irigator ini. Selang Ini tuh namanya hukmah, irigator hukmah atau irigator stepnya ya untuk melakukan hukmah. sama kayak kompor. Ya. Ini apa? Wes ya. Itu gelasnya tadi. Iya. Ini gelas hukmahnya. Irigator. Ini Bang, selang irigator lah. Kurang tinggi ya, sorry. Nanti kalau ketinggian saya nggak sampai. Tinggi dong, Bang. Hukmah rendah. Kita kasihkan hukmahnya karena ini terlalu besar ya, jadi nggak masuk ke ini kan lebih gede Bu. Karena dia akan mendorong sampai ke dalam, sampai ke descendant ya. Sudah? Sudah? Kira lembut ya. Kemudian ada kalsa nanti untuk membersihkan ya areanya. Ada perkenalan alat ya, Bu? Hah? Perkenalan alatnya. Kemudian spot. Nanti kalau misalkan pasiennya itu Pengen. berat banget dan nggak bisa bangun, langsung disuruh. Kemudian ada Perlak. Bengkok. Sudah ya. Kemudian komunikasi ke pasien. Jangan lupa handphone yang dispose. Ya. Permisi Bapak atau Ibu, saya perawat yang dinas pada hari ini. Saya ingin melakukan pemasukan cairan ke dalam anus atau ke dalam dubur ibu. Yang di sini fungsinya untuk atau yang tujuannya untuk mengosongkan atau meningkatkan gerakan usus ibu. Karena ibu mau dilakukan tindakan operasi, makanya harus dikosongkan dulu isi yang ada di dalam perut ibu atau isi yang ada di dalam perut. Kalau isi dalam perut habis semuanya ya. Isi yang ada di dalam usus ibu, ya. Kalau sudah, kemudian kita cuci tangan, posisikan pasien posisi sim kiri. sim sinistra, ya. Sim sinistra. Tapi sebelum kita melakukan sim sinistra, karena kita mau membuka celana pasien, Kayak handphone. pakai handphone dulu. Kan perlu steril. Nggak perlu steril. Bisa tempat ke steril. Permisi Bapak, ini harus diganti dengan selimut mandi. Mohon maaf, bisa diambilkan selimut mandi. Pinjam di sebelah aja. Pinjam di sebelah. Ingat jangan lupa selimut mandi ya untuk menggantikan. Takutnya nanti selimut yang digunakan untuk dia ini adalah nantinya kotor ya. Jadi harus diganti dengan selimut mandi. Sudah Pak? Selimut mandi Pak. Itu anduk. Ya Allah kali. Irigator tadi lo. Itu Bang yang di atas tuh. Ini kayak gini. Wadahnya nih. Ya itu Ini. Oh iya. Ini pokoknya namanya Gelas set tukenan. irigator. Oh, set irigator. Ada Tadi apa? Celana tadi. Hukmah tinggal rendah kok. Yang rendah. Bisa apa tuh? Sigmoid. Tinggi. Permisi Bapak atau Ibu, saya ingin melepaskan celana Bapak. Oh, diganti bro nggak, Bu? Mas diganti karena ini untuk selimut mandi. Kalau kasihan nanti pasien yang memakai selimut kotor. Kayak asli nih.
dosa rekomben. SIM kiri. Ingat bagian yang mana saja yang harus dilipat pada SIM kiri atau SIM kanan ya. Supaya nggak jatuh. Permisi, Bapak atau Ibu, saya miringkan dulu. Ya. Ajang tikungan deh. Nakawain lah di sini anak kan. Ingat, ininya harus sudah diisi ya. Isinya adalah bisa gliserin. Ya. Isinya bisa gliserin, jangan sampai keanginan ya. Pasti nanti masalah. Isinya bisa gliserin, air biasa, air hangat, dan air sabun. Ya, fungsinya gliserin itu agak seperti minyak ya. Licin ya. Jadi seperti minyak, jadi nanti bisa diisi gliserin. Jadi perbandingannya 1:9. Lebih banyak airnya daripada gliserinnya. Ya. Kemudian atau juga bisa ini apa namanya? Air sabun. Air sabun. Karena waktu kecil mungkin kalian yang sulit BAB dikasihkan sabun di area dubur ya. Ada yang seperti itu, Agne. Pengalaman. Agne ya, mungkin ya. Kemudian ingat air sudah dimasukkan di sini, jangan lupa dibuang dulu, hilangkan dari udaranya. Kenapa? Nanti kalau misalkan pas masuk udaranya masuk. Dibuang dulu ya. Dibuang. Ini kan tadi seperti ini. Ya, dibuang. Setelah keluar ini baru kita tutup. Indikasi sudah ada anak kecil bayi berapa, anak kecil berapa, remaja berapa, dewasa berapa. Maksimal sampai 1 liter. Perbandingannya naik ke tingkatan itu berapa? Ada yang 100, ada yang 200, ada yang 300 kan? Ya. Jadi harus dipelajari. Ingat, kemudian jangan lupa dikasih vaselin. Ya, dikasih vaselin atau jelly. Ya, supaya licin. Cukup di ujungnya. Ih, kadang kenapa? Ingat? Ya. Jangan lupa sebelum masukkan dibersihkan dulu. Permisi Bapak, saya bersihkan sebentar di takutnya kotor. Pakai kasa biasa aja. Kemudian jaga-jaga. Pasiennya dibilangin, Bapak tolong jangan ngejen. Kalau ngejen nanti akan tertahan, nggak bisa masuk. Bayangkan, kamu misalkan mau makan, ya makan. Kemudian ada refleks mau muntah, otomatis makanan yang masuk tadi keluar lagi kan? Ya sama halnya kalau misalkan ada tamu di rumah, sudah ngetok pintu, sudah kamu buka, orangnya nggak kamu senyumin, kamu coba dorong, ya, akhirnya nggak bisa masuk orangnya. Ya sama halnya seperti memasukkan huknah ya, selang huknah ya. Kemudian permisi Bapak, ini saya masukkan dulu selangnya. Bapak tolong tarik nafas melalui hidung, keluarkan dari mulut. Jangan mengejan, karena kalau misalkan mengejan nanti tidak bisa masuk Bapak ya. Permisi Bapak, dibuka ya, kemudian didorong ya. Sudah masuk, kalau sudah masuk baru kita buka. Dibukanya sampai habis ya, sampai habis. Ada kerannya. Masuk semuanya karena ini notor ya, masuk segini. Hati-hati jangan sampai ketinggalan lah. Oh sampai habis. Sampai habis airnya. Sampai sesuai indikasi misalkan 1 liter, ya sampai 1 liter. Ya, setelah selesai, Bapak kalau misalkan mau BAB, ya tahan 5-10 menit. Tahan 5-10 menit. Ya enggak, dilihat di buku lagi. Itu saya salah ngucapin. Ya, 5-10. Tahan 5-10 menit. Kalau misalkan dia udah nggak kuat lagi, sudah 10 menit,
sudah dekat WC tapi dia nggak mampu, ingat, hati-hati juga. Ya, ini jangan dilepas dulu sampai dia selesai BAB. Ya, kalau sudah selesai, ya, kalau sudah selesai kita matikan. Ya, Bapak permisi dulu ya, ini saya lepaskan dulu. Tolong Bapak tahan 5-10 menit. Ada izin aja yang pasangnya ada apa ambil Jangan dipasangkan. Ya boleh ya, dikasih. Buka pasienmu. Ya, kalau sudah tunggu, misalkan pasiennya lumpuh kan nggak bisa kemana-mana otomatis di sini. Jadi kita inikan dulu, ditahan dulu nih Pak. 5-10 menit supaya apa? Supaya cairan tadi itu bisa menyebar ke yang lainnya, sudah supaya masuk. Kalau misalkan pas masuk terus langsung keluar kan berarti nggak keseluruhan. Ya, Bapak permisi, saya rebas dulu. Pasiennya lumpuh. Kalau pasien bisa jalan, silakan aja ke WC, tapi sambil tempat gini. Ya. Kalau sudah selesai, dibersihkannya. Cara membersihkannya, yang kering dulu, baru yang basah, kemudian yang kering lagi. Kenapa kok yang kering dulu? Kalau misalkan kita ngasihkan yang basah, otomatis nanti akan belepotan. Ya, kemudian makanya yang kering supaya membersihkan yang belepotan tadi. Kemudian basah. Sama halnya kalau misalkan nggak disapu, rumah ya. Kalau misalkan kamu nyapu lantai, kalau misalkan nggak disapu, otomatis kotor kemudian tempel. Ya. Jadi harus dibersihkan dulu atau disapu dulu yang lainnya, kemudian baru dikasih kasar atau kapas basah, kemudian baru kapas atau kapas kering atau tisu kering. Ya. Setelah selesai dibersihkan, tekniknya seperti itu, baru kita rapikan pasien dan terima kasih atas kerjasamanya. Ingat, 5-10 menit cukup untuk puknas. Tidak perlu lama. Pemasangannya ya, tapi untuk masukannya ya lama. Setengah jam. Sudah paham? Paham. Kemudian kita ambil. Permisi Bapak. Ya, kita bersihkan ya. Sudah kita bersihkan, kita tarik. Kita ambil. Kemudian kita Nggak kelihatan tadi Bu. kita ambil. Pasangkan celananya. Jangan lupa dibersihkan. Harus sudah dibersihkan. Celana yang hanyar Bu. Celana yang tadi. Bisa. Siapa celana yang hanyar? Bisa. Biasanya kalau yang operasi nggak pakai celana ya. Dia pakai baju tidur gitu nah. Selimut. Ya. Kalau orang operasi. Karena nanti pada operasi dia dibuka juga. Karena pakaian operasi itu harus steril. Tarik bokongnya Pak. Bokongnya kok ditarik ya. Lepas ya. Tarik hidungnya Pak. Sudah ya. Masuk. Ya ini ganti yang tadi lah. Kalau sudah selesai, Bapak tindakan atau pelaksanaan pemasukan cairan ke dubur Bapak sudah selesai. Jadi Bapak intinya tunggu giliran operasinya kan atau bagaimana? Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Semoga cepat sembuh. Yang ditanyakan? Ya. Hah? Kanul. Ini ukurannya. Itu ya. Ukurannya memang ini aja. Ini yang ada, ini yang tinggi. Kanul. Nah, Itu namanya biasanya kanul. ini kan kita untuk yang di kampus saja ya. Biasanya untuk waktu saya praktek dulu itu ada yang set enema yang sekali pakai. Ya, set enema sekali pakai. Sudah habis caranya sudah langsung buang aja.
Karena dia bentuknya plastik, seperti infus plastik ada kan? Kalau bayi bang Bu pakai hotna rendah lah Bu. Ada ukuran ini, hukna rendah aja. Itu masuknya semua aja Bu pada bayi itu. Sedikit aja, nggak semuanya. Pada. Itu kan itu ukuran pada orang dewasa. Ya, sedikit aja. Bayi sama orang dewasa Beda. beda kan? Ukuran intestinumnya aja sama kolonnya aja kan beda. Ada ditanyakan? Kalau tidak ada, kita kembali ke tempat dan silakan istirahat dulu. Saya juga mau. Mamam. Ya, Ini kita makan. Hah? Saya bontot soalnya. Ya. Jam berapa?